Halo adik-adik, sampai kita berjumpa lagi hari ini dengan Kak Angga. Nah, kita mau sama-sama hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah sertai kami, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali sekolah minggu. Kiranya Engkau sertai sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik, percaya nggak adik-adik kalau Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai adik-adik. Nah, mau lagi adik-adik sedih, senang, Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik. Nah, karena itu adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah yang adik-adik lakukan. Nah, mari kita sama nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi tetangga, sangat mengasihi adik-adik. Nah, dan Tuhan Yesus itu mau kita supaya juga melakukan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya kita mengasihi orang tua kita, mengasihi teman kita, mengasihi siapapun, mau pembantu di rumah, mau guru di sekolah, siapapun itu, kita Tuhan Yesus ingin adik-adik dan untuk Angga supaya bisa mengasihi mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengasihi? Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin mengerti bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan lagu sama-sama, Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama memberikan sedikit dari yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya, kita kumpulkan sambil kita nanti menyanyikan persembahan kami. Yuk sama-sama kita kumpulkan dan kita nyanyikan persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah
persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat-Mu melalui orang tua kami. Ini sedikit pemberian dari kami, Tuhan. Kiranya pemberian kami bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Sertai orang tua kami selalu, berkati orang tua kami juga, Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, Tuhan kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, Tuhan. Sertai juga Kak Vera yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya dalam keterbatasannya Engkau sendiri yang boleh sertai sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita melihat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak. Kalau kita kerja sendiri pasti tidak akan cepat selesai, tapi kalau kita kerjakan secara bersama-sama alias gotong royong, pekerjaan berat jadi ringan. Ini pasir dan ini bata, dan di sana ada batu. Kalau ada semen ataupun gamping untuk merekatkan. Kalau dijadikan satu, nah, kita akan bisa membangun sebuah bangunan yang kita inginkan. Mari kita belajar dari Nehemia bagaimana dia bergotong royong untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak. Cerita minggu lalu, Nehemia memeriksa semua pintu-pintu yang ia lewati dan melihat tembok-tembok yang sudah terbongkar dan menjadi puing-puing. Nehemia berbicara kepada bangsa Israel dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam membangun tembok Yerusalem. Usul itu tidak hanya sekedar untuk membuat kota Yerusalem menjadi indah kembali, tetapi agar menjadi tempat yang aman bagi mereka semua. Ketika rapat para pemimpin di Yerusalem, mereka berkata satu dengan yang lain, "Tuhan sudah mengutus Nehemia kepada kita. Ia akan menolong kita keluar dari penderitaan ini. Rencananya sangat baik. Mari kita bekerja sama membangun tembok itu." Lalu mereka sepakat, Nehemia benar. Kita semua harus bekerja sama. Kita pasti akan berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian kita bisa kunci gerbang kota di waktu malam. Dan dari atas menara penjaga pintu gerbang dapat melihat musuh-musuh yang akan datang dari kejauhan. Tidak ada lagi pertanyaan mengenai apakah mereka mau membangun tembok. Nehemia mempunyai satu rencana yang sangat baik. Setiap keluarga di Yerusalem mulai mengerjakan bagian dinding yang paling dekat pada rumahnya. Penghuni dari kota lain ditugaskan membangun bagian lain. Para imam juga turut dalam pembangunan. Mereka bekerja di bagian tembok yang dekat dengan Bait Allah dan pintu gerbangnya yang disebut pintu gerbang domba. Ini adalah pintu masuk bagi orang-orang yang akan memberikan domba dan binatang lainnya sebagai kurban bakaran di Bait Allah. Tidak jauh dari situ, mereka membangun menara 100 dan menara Hananel. Satu rombongan yang datang dari kota Yeriko membangun mulai dari tempat di mana para imam keluar.
Mereka memperbaiki bagian tembok di utara sampai kepada pintu gerbang ikan. Rombongan yang lain memperbaiki pintu gerbang Yesana, yang artinya pintu gerbang lama. Para tukang emas mengambil bagian berikutnya, dan para tukang rempah-rempah serta kawan kerjanya memperbaiki tembok bagian barat sampai kepada pintu gerbang Efraim. Lebih ke selatan lagi, dibangun menara perapian. Bagian berikutnya dikerjakan oleh Salum, yang memerintah satu bagian di Yerusalem. Bersama dengan anak perempuannya, mereka sebuah keluarga kecil, bekerja seperti tim yang lainnya. Pada pintu gerbang lebak, pintu gerbang sampah, pintu gerbang mata air, bagian-bagian kayu yang terbakar disingkirkan dan diganti dengan kayu-kayu yang baru. Tiap pintu gerbang dikerjakan oleh tim pekerja yang berbeda. Akhirnya, para imam mendirikan pintu gerbang kuda. Sebuah menara yang sangat tinggi sebagai menara pengawas dibangun di samping pintu gerbang kuda. Dari situ, daerah bagian timur bisa diawasi. Menara itu dibangun oleh orang-orang yang berasal dari wilayah timur. Para penjaga pintu membangun pintu gerbang timur dan bagian tembok yang bersambung dengan pintu gerbang domba. Dengan cara bergotong royong yang luar biasa inilah, akhirnya sebuah pekerjaan yang sangat besar dapat dimulai dan maju dengan pesat. Rupanya ada orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan tembok Yerusalem. Mereka adalah Sanbalat, Tobia, dan Gesem. Sejak mereka mendengar mengenai maksud kedatangan Nehemia ke Yerusalem untuk membangun, mereka sangat kesal dan marah karena ada yang datang untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa Yehuda dan Yerusalem. Mereka memutuskan untuk menghalangi dan menakut-nakuti Nehemia. Pada suatu hari mereka mendatangi Nehemia dan bertanya kepada dia, "Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja?" Nehemia tetap tenang. Ia memiliki surat izin untuk membangun dari Raja Persia. Terlebih dari itu, ia tahu bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk membangun, akan menolongnya dan membuat usahanya berhasil. Karena itu ia berkata, "Allah semesta langit akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan terus membangun." Sanbalat dan Tobia dengan tanpa daya, mereka memperhatikan pembangunan tembok itu semakin tinggi dan tinggi. Dan untuk menyembunyikan kemarahannya, Sanbalat mulai mengejek mereka yang sedang membangun di hadapan teman-temannya dan para tentaranya. Dia mengejek, "Apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi ini? Apakah mereka berpikir pekerjaan ini dapat selesai dalam sehari? Apakah timbunan puing-puing yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan sebuah tembok yang kokoh?" Tobia menambahkan, "Lihat, tembok yang mereka bangun, anjing hutan pun bisa merobohkannya." Waktu Nehemia mendengar hinaan itu, ia hanya dapat berdoa, "Tuhan, dengarlah bagaimana kami dihina, dan bagaimana mereka menyakiti hati para pekerja yang sedang membangun." Kemudian, mereka meneruskan bekerja. Tidak lama kemudian, seluruh tembok selesai diperbaiki sampai setengah tinggi, sebab rakyat bekerja dengan penuh semangat. Sanbalat, Tobia, dan Gesem bersepakat untuk melakukan apa saja untuk menghentikan pembangunan tembok Yerusalem, bahkan bila perlu membunuh mereka. Waktu Nehemia mendengar berita buruk itu, ia segera bertindak. Ia menempatkan beberapa orang di belakang tembok, di bagian-bagian yang belum diperbaiki, dan mempersenjatai mereka dengan panah dan pedang. Nehemia juga berjalan kian kemari, menasihati dan memberi semangat kepada semua orang yang sedang bekerja. Jangan takut kepada musuh, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar, dan berjuanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, istrimu, dan rumahmu.
Nehemia juga meminta kepada orang-orang yang datang dari sekitar wilayah itu untuk tidak pulang ke rumah pada malam hari. Ia minta mereka untuk tetap tinggal dalam kota dan menolong mereka untuk menjaga kota. Ia sendiri sebagai pemimpin bersama dengan para penjaganya pergi tidur dengan jubah lengkap. Dengan cara ini, mereka selalu siap jika serangan tiba-tiba datang pada waktu mereka sedang istirahat. Sewaktu musuh-musuh mereka tahu bahwa bangsa Yahudi sudah siap untuk berperang, mereka tidak jadi menyerang. Tuhan sendiri yang memagari kota Yerusalem dengan tangannya yang kuat. Kita sudah melihat tadi bagaimana beberapa kelompok mengerjakan bagiannya masing-masing dengan penuh semangat sampai tuntas. Dan yang luar biasa itu, ketika selesai mengerjakan tembok Yerusalem yang panjangnya 4.018 meter, ternyata semua menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti puzzle yang sering kita mainkan. Mau kita mulai dari atas kanan atau kiri, bawah kanan atau kiri, mau dari tengah, ketika semuanya menyatu, terlihat gambar yang utuh dan cantik. Dari Nehemia kita belajar, 1. Saling mendukung. Kita bisa memberi semangat kepada yang lemah atau lelah. Kita dapat bekerja sama di sekolah minggu, di rumah, atau di sekolah. Bekerja sama membuat kita menjadi kuat dan berhasil. Yang kedua, jangan menyerah. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas ketika sekolah minggu, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan yang membangun kita dan menjadikan kita kuat dalam iman dan berguna bagi Tuhan. Jangan menyerah sekolah minggu meskipun hanya lewat video, karena kita ingin bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berdoa, kita tetap dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menolong kita. Dengan berjaga-jaga, iblis tidak dapat menggoda atau mengalahkan kita dengan mudah. Nah, perlu kalian tahu, mempersiapkan video sekolah minggu ini awalnya sangat susah dan menjadi hal yang sangat membebani guru-guru. Ada yang tidak bisa ngedit, tidak biasa bicara atau bernyanyi sendiri dengan kamera selfie, atau mati gaya, atau susah cari gambar untuk bahan firman atau pujian. Nah, ini sangat melelahkan pikiran. Kalau pikiran kita lelah, pengennya itu apa? Berhenti jadi guru sekolah minggu. Mungkin selama pandemi ini ya istirahat, nggak ngajar. Tapi guru-guru saling mendukung, yang bisa ngedit atau lebih pintar, bisa kasih semangat bahwa kita melayani Tuhan bukan untuk manusia, tapi kita saling mendoakan supaya ketika kita membuat video ini diberi kekuatan dan dijagai dari godaan iblis yang tentu saja ingin kita berhenti untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi bagian yang saling mendukung dalam pembuatan video sekolah minggu. Misalnya kalau kakak minta tolong bikin video, ya kalian juga harus segera membuat video. Kumpulkan batas waktu yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, ya. Nah, ayo semangat ya kalau kakak-kakak sekolah minggunya minta tolong kalian untuk bikin video sekolah minggu, entah itu pujian atau ayat hafalan atau foto, ya. Apalah yang kakak sekolah minggu bilang, kalian harus kerjakan dan kumpulkan, bisa japri ataupun lewat di grup sekolah minggu. Natal kali ini karena masih pandemi, jadi kita akan membuat sebuah video Natal. Semua anak-anak mendapat bagiannya masing-masing. Ingat ya, kalau kalian mendapat bagian pelayanan, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai respon firman Tuhan, kita mau ayat hafalan dari Nehemia 2 ayat 20. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh saling mendukung satu sama lain, baik di sekolah minggu, di rumah maupun di sekolah.
Kami berdoa supaya tidak cepat menyerah dengan kondisi yang sulit sekalipun, karena kami percaya Tuhan berkuasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan berpisah. Namun sebelum kita berpisah, mari kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah sertai kami hari ini dalam sekolah minggu dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih, biarlah segala firman yang sudah kami dengarkan hari ini boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami makin lama boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap kegiatan kami masing-masing, sertai kami juga dalam seminggu ke depan dalam segala aktivitas kami, biarlah kami selalu berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.